Kalau kita ngucap ba, pasti bibir kita mingkem. Ba, ya kan? Nah, ba yang mingkem ini ketika kita ucapin itu satu makhraj dengan huruf mim. Kita kalau ngucap mim misalnya mali, ya kan? Mim. Maliki yaumiddin, ba sama. Jadi nun mati yang ketemu ba, dia pasti melebur jadi huruf mim. Jadi nun matinya berubah jadi mim. Ya, jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau di situ contohnya mim ba'dihi. Ya, contoh tulisannya min ba'di, dibacanya mim ba'di. Kalau tanwin misalnya tulisannya sami'un basirun, maka dibacanya sami'um basirun. Nah, cara membacanya ditahan minimal satu alif atau dua harokat. Ya, jadi nggak boleh satu ketukan. Misalnya satu ketukan begini, ala qaumihim mim ba. Nah, ini satu ketukan. Nggak boleh, tapi harus ditahan minimal dua. Ala qaumihim mim ba dihi gitu. Jadi nggak boleh mim ba. Nah, ini satu ketukan. Ya nggak boleh, tapi ditahan dulu minimal dua. Mim ba dihi ikhfa, nun mati ketemu jim. Min jun, ikhfa lagi, nun mati ketemu dal, ikhfanya akrab, condong ke an. Jun dim, tahan idgham, tanwin ketemu mim. Jun dim minas sama. Nanti kita berhenti di situ karena panjang. Samai satu kata, mundur lagi mina. Ya. Minas sama, mat wajib ya. Minas sama iwa kun, tahan nun tasdid, kun namu ifa muzilin. Ifa lagi, nun mati ketemu kaf, ifanya abad, condong ke ang. Yang kanat illa swai'atau, masukin idgham, swai'atau wahidatan, ifa ausat, tanwin ketemu fa, antara an sama ang. Ya, kuda-kudanya an menuju ang. Wahidatan tan, jadi berubah. Kayak yang tadi bibirnya merenges jadi agak sedikit monyong, tapi sebelum monyong langsung masuk ke huruf fa. Jangan sampai monyong, nanti jadi ang. Ya, kalau ang buat ifa abad yang qaf sama kaf. Wa'idatan fa'idaum, izhar syafawi, mim mati ketemu kha. Kham
mati ketemu mim. Wa ma ya'tihim min rasulin, min ketemu ro, masukin idgham bila guna ya. Min rasulin illa, linnya izhar jelas, illa kanu matobi dua-duanya, bihi hinya mansila qasira, yastaziun, nah itu baru mat arid disukun. Saya ulang, maya tihim, tahan idgham mim mati ketemu mim. Maya tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, sampai situ dulu. Bacain dulu dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma samai satu kata, mundur lagi minas samai wa ma kunna munzilin. Baik, nama 1 2 3. Minas samai wa ma kunna munzilin. Yang kanat illa
wahidatan fa'idahum khamidun. Tarik nafas. Ya aswatan alal ibad. Tarik nafas. Ayatihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Dan tanya? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'. Al-ayat. Wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan, kata Allah, ala qaumihi, atas satu kaum, mim ba'dihi, setelah kejadian penduduk Antiokhia ya, yang membunuh Habib An-Najjar, yang mana beliau masuk Islam setelah didakwahi oleh utusan Nabi Isa kaum Hawariyun. Nah, Allah bilang, nah di sini janjinya nih ya. Jadi Allah berjanji, tidaklah aku kembali menurunkan atas satu kaum, min ba'dihi, setelahnya, min jundim, berupa pasukan, minas sama'i, dari langit. Jadi nggak pernah lagi sejak itu Allah menurunkan bencana, menurunkan azab secara langsung ya. Kemarin kita bahas, kalau Bapak masih ingat, itu kan turun langsung malaikat Jibril ya, datang ke gerbang pintunya kota Antiokhia, terus digoyang-goyangin tuh ya, digetar-getarin itu gerbang, terus diteriakin orangnya, penduduknya mati seketika itu juga. Nah, sejak saat itu nggak pernah lagi Allah menurunkan azab model kayak penduduk Antiokhia ini. Kalau sebelum-sebelumnya sering ya, kemarin saya cerita misalnya yang masyhur lah ya, Fir'aun ya kan, ditenggelamin sama Allah. Kaumnya Nabi Lut yang homoseksual, lesbi, gay ya kan, langsung ditebalikin sama Allah ya. Haman, Korun, wah itu pokoknya gak kurang-kurang lah peristiwa-peristiwa umat-umat di zaman dahulu dengan nabi-nabi terdahulu ya. Nah, sejak peristiwa Antiokhia, yaitu peristiwa Nabi Isa, karena ini terjadi pada zaman Nabi Isa. Nah, maka adatnya Allah, kebiasaan Allah langsung memberi azab itu dihilangkan. Ya tentunya juga ini termasuk bagian dari permohonan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad itu disuruh sama Allah untuk minta satu permintaan yang pasti dikabul. Jadi kata Nabi, likulin nabiyyin doaun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Jadi punya doa pamungkas. Nah, kata Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu doa mustajabahnya, doa ampuhnya kalau bahasa kita, dipakai, diucapin waktu mereka hidup di dunia. Nabi Musa ketika terdesak misalnya gitu, dikejar Fir'aun, dipakai doa pamungkasnya. Nabi Nuh ya, dipakai doa pamungkasnya. Nabi Lut dipakai doa pamungkasnya. Nah, Nabi Muhammad bilang, sementara saya nggak menjadikan doa pamungkas saya di alam dunia, tapi nanti akan saya jadikan syafi'an yaumal qiyamati. Saya jadikan syafaat di hari kiamat li ummati, untuk umatku. Jadi akhirnya itu yang membuat Allah kemudian merubah kebiasaannya yang biasanya mengazab orang ya, biasanya langsung memberikan teguran, memberikan bencana ketika dia ingkar, ketika dia kafir. Sejak Nabi Muhammad nggak pernah lagi ada. Jadi ini hati-hati juga ya. Kalau ada orang misalnya kita ngelihat atau mungkin di daerah kita, kesannya kok bencana kayak azab, sebetulnya bukan azab ya, karena azab secara adat sudah diangkat sama Allah.
Nah terus gimana dong? Misalnya kayak kemarin contoh Cianjur, ya atau Jogja atau daerah-daerah yang kena gempa gitu ya sebelumnya. Nah itu kayak gimana? Ya udah kita menyikapinya secara husnuzon saja gitu, bahwa itu teguran dari Allah bukan azab. Karena adat Allah untuk azab itu sudah diangkat, sudah dicabut. Karena permintaan Nabi Muhammad sendiri gitu, supaya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Nah ini keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau umat-umat terdahulu itu kalau dia belum tobat, ya bahasa kasarnya ketika sakit misalnya gitu, dia belum tobat maka ya diazab. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, dulu pernah ada kita bahas di sini, maka tobatnya itu ditunggu sampai nyawanya di tenggorokan. Ya, jadi tobatnya itu masih bisa ditunggu sampai nyawanya di kerongkongan, di tenggorokan. Bahkan jangankan tobat, salah Pak. Salahnya kita itu kagak langsung dicatat, ditunggu sampai 4 jam. Yang dikata kita berbuat kesalahan pagi nih, ya, berbuat kesalahan di pagi hari, maka nggak langsung dicatat. Misalnya kita nipu orang, nggak langsung dicatat. Si Fulan nipu, kagak. Sama malaikat ditungguin sampai 4 jam. Barangkali dia istighfar, barangkali dia minta ampun sama Allah atas kesalahan ngebohongin orang itu. Kalau dia istighfar, kalau dia tobat minta ampun, maka kesalahan tadi kagak jadi dicatat. Justru yang dicatat adalah istighfarnya. Nah ini kelebihannya Nabi Muhammad. Nah kalau seandainya dia gak istighfar juga selama 4 jam, ketemu waktu zuhur baru dicatat bahwa si Fulan menipu. Nah tapi kalau dia sholat nih, Allahu Akbar, maka sholatnya itu yang dzunub, menghapus dosa-dosa dia ketika dia nipu itu. Ini yang bikin setan keder tuh, yang bikin iblis itu sebel tuh ketika melihat umatnya Nabi Muhammad, dia berbuat maksiat, dia berbuat durhaka, dia buat ingkar, terus dia sholat, terus dia tobat, terus dia minta ampun. Itu iblis paling sebel. Paling sebel iblis itu. Jadi ketika manusia berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya walaupun ya tetap kagak boleh, usahain jangan sampai berbuat dosa. Tapi namanya manusia kita ya, mungkin kita kasar sama istri, mungkin kita kasar sama anak kita, ya dalam keadaan nggak sadar ya, atau dalam keadaan kalap, atau mungkin kita ribut omongan sama tetangga kita, sama saudara kita. Ya itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, paling gampang ya istighfar. Lebih jauh lagi ditutup dengan sholat 5 waktu. Makanya Nabi bilang mengumpamakan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang ada di depan rumah kita. Nabi bilang sama sahabat, andai kata kamu punya sungai di depan rumah kamu, airnya bening, jernih, bersih, ya. Lalu kamu di situ mandi setiap kali 5 kali sehari. Lalu ditanya sama Nabi, kira-kira masih ada nggak kotoran? Masih ada nggak daki yang ada pada diri kamu? Nggak ada. Kata sahabat, nggak ada ya Rasul. Kami punya badan pasti bersih, karena kami mandinya 5 kali sehari. Kata Nabi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu menjadi kafaroh lidzunub, menjadi pelebur atas dosa-dosa kita. Tapi ulama mentakwilkan ini dosa-dosa kecil, Pak. Bukan dosa besar ya. Dosa besar berarti syirik. Bahwa itu mah harus tobat. Ya, bunuh orang, zina, mabok, minum-minuman keras, nah itu dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa kecil ya misalnya kita ngebohongin orang, nipu orang, ngintip, macam-macam lah tuh. Nah, itu berarti dosa kecil ya. Nah, insya Allah masih dimaafin. Nah, kemudian adat seperti itu kata Allah diilangin ya. Wa ma kunna munzilin, dan tidaklah layak bagi kami atau tidak pantas bagi kami kata Allah untuk menurunkannya. Bahkan Allah bilang, saya udah gak pantas lagi nurunin azab model kayak gitu. Ya, tapi tentunya ini jadi berbanding balik, Pak. Jadi andai kata ada orang kok selama di dunianya maksiat mulu, durhaka pada Allah, ingkar pada Allah, maka nanti otomatis azab di akhirat jauh lebih pedih,
Kenapa? Karena di dunia azabnya ditangguhkan. Karena di dunia azabnya ditahan. Makanya hati-hati. Ya nauzubillah ya. Seandainya kita meninggalkan sholat, tapi nggak terjadi apa-apa pada diri kita. Saya kagak sholat, hidup enak-enak aja. Saya kagak zakat, punya duit nggak ngeluarin zakat mau, santai aja, rezeki datang aja. Hati-hati. Ya, jangan-jangan nanti justru di akhirat itu azab kita menunggu kita untuk melahap kita di neraka. Nauzubillah. Maksudnya wa ma anzalna, tidaklah kami menurunkan, kata Allah, ala qaumi Habibin, atas kaumnya si Habib An-Najjar ya, pelaku dari cerita ini, ba'da mautihi, setelah kematiannya, jundan, akan satu pasukan, minas samai, dari langit, liyuhliku, untuk menghancurkan, untuk membinasakan, qaumahu, akan kaumnya itu. Ma kunna, maka tidaklah kami ada, naf'alu, dalam melakukannya, hadal amro, akan suatu urusan ini, fi ahlakihim, pada kebinasaan mereka. Karena yang adanya itu aisaro, lebih ringan, indana, di sisi kami, kata Allah, mimma, dari apa-apa, yazununa, yang mereka duga-duga, yang mereka sangka. Summa bayyana, kemudian menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, sababa ihlakihim, atas sebab kehancuran atau kebinasaan mereka. Faqala, maka berfirman Allah taala ayat selanjutnya, nah matinya mereka itu, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat, tidak ada siksaan ya, illa, kecuali sayhatan, dengan teriakan, wahidatan, yang satu kali. Jadi cukup diteriakin satu kali aja udah mati deh manusia. Faidahum, maka seketika itu juga mereka khamiduna, sirna atau mati. Yakni maksudnya soha, berteriak, Jabroilu, malaikat Jibril alaihissalam, bi amrina, dengan perintah kami, kata Allah. Malaikat Jibril disuruh sama Allah untuk berteriak, soihatan, dengan satu kali teriakan. Famatu, maka matilah, jami'an, mereka semua, mati mereka semua. Hadihi, adapun hal ini, itu ukubatuhum, adalah siksa akibat perbuatan mereka, fit dunia, di alam dunia. Ya, kalau di alam dunia saja sudah dikasih siksa kayak begitu, gimana lagi nanti di akhirat. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah menyesalnya, ya, alangkah ruginya atas seorang hamba, ya, atas hamba-hamba Allah. Qala, berkata dalam hal ini Ikrimah, sahabat Ikrimah, ya hasar tahum, maknanya adalah alangkah menyesalnya, alangkah ruginya. Jadi ya di situ bukan ya panggilan, bukan seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bukan. Ya-nya di sini bukan ya nida ya, tapi ya untuk menyatakan satu penyesalan atau satu kekecewaan. Ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Al hasratu, yaitu kerugian. Syiddatun nadamati, yang dahsyat penyesalannya. Wafihi, dan di dalam hal ini qaulani, ada dua qaul, ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma, adapun qaul yang pertama dari salah satu keduanya, itu yaqulu, berfirman Allah taala. Jadi menurut sebagian ulama berkata, berpendapat bahwa yang berfirman ya hasratan alal ibad adalah Allah. Ya hasratan, ya, alangkah menyesalnya atau alangkah ruginya. Ya, jadi ungkapan rasa rugi, ungkapan rasa menyesal. Wa nadamatan, dan juga ya nadamah, rugi, nyesal, sama. Itu kainatun, terjadi alal ibadi, atas hamba-hamba. Ya, atas hamba-hamba Allah tentunya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Hina lam yu'minu, di mana saat tidak beriman mereka itu, birrusuli, dengan berbagai utusan dari Allah. Rasul itu jadi zaman Nabi Nuh ya. Mereka nggak beriman dari berbagai utusan Allah. Itu pendapat yang pertama. Wasanihima, sedangkan pendapat kaul yang kedua, anahu, sesungguhnya itu qaulul halikina, adalah ucapannya orang-orang yang binasa. Nah,
Pendapat ulama yang pertama mengatakan ya hasrotan alal ibad itu ungkapan, itu ucapan Allah nanti di akhirat kepada orang-orang yang celaka ya, yang mereka hidup di dunianya kagak bagus. Tapi menurut pendapat ulama lain ya, sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah bukan ucapan Allah, tapi justru ya manusia nih, makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah, mereka menyesal. Nanti di akhirat mereka menyesal, makanya mereka mengucap ya hasratan alal ibad. Wa qala, berkata Abul Aliyah, ya Imam Abul Aliyah mengatakan lama ayana, tatkala melihat siapa ahlul Madinati, penduduk kota, ya penduduk kota yang kemarin menyiksa Habib An-Najjar, al-adzab akan azab, qalu maka mereka berkata ya hasratan alal ibad, sungguh menyesalnya para hamba gitu ya. Jadi ketika mereka dikasih azab baru mereka sadar, aduh nyesel saya kalau begini, tadi aja saya ikut Habib An-Najjar masuk Islam, maksudnya gitu. Yakni maksudnya ar-rusulah akan menolak utusan asalah sata yang tiga, maksudnya utusan Nabi Isa ya, kaum Hawariyun. Hai sulam yu'minu, yang sekiranya tidak beriman mereka bihim dengannya. Fatamanau, maka mereka berandai-andai al imana akan beriman. Wah, andai saja saya beriman. Hina la yamfa'uhum, di mana iman saat itu sudah tidak lagi bermanfaat buat mereka. Ya karena waktu itu iman itu hanya dibatasin ketika mati ya. Jadi sebelum napas tenggorokan tobatnya udah gak diterima. Beda zaman Nabi Muhammad, tadi udah saya sampaikan. Wakilah dan dikatakan al-Arabu, adapun orang Arab itu takulu, orang Arab itu suka berkata ya hasrotan ya ajaban. Ya hasrotan itu ya ungkapan, ya ajaban juga ungkapan. Diambil dari kata ajib, ajab, ya ajaib, ya kita nyebutnya. Waduh, gitu. Kalau bahasa kita waduh, gitu. Nggak ada artinya, ya artinya begitu aja. Ungkapan rasa kaget, bisa jadi kagetnya nyesel, bisa jadi kagetnya senang. Tapi yang dalam hal ini adalah kaget nyesel, ya. Ala thoriqil mubalaghati, atas jalan atau ungkapan yang mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan, ya sangat-sangat gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya majas hiperbola. Ya, ada pohon melambai-lambai, nah itu kan majas hiperbola namanya. Jadi lebay lah kalau bahasa kita. Wanadamatu, dan juga adapun makna nadama, makna menyesal itu indahum di sisi mereka bimakna tanbih, yaitu maknanya tanbih, peringatan. Ya, summa bayana, maka kemudian menerangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan sababal hasrati, akan sebab penyesalan, wa nadamati, dan juga ya nadamah sama penyesalan, kekecewaan. Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nah ini penjelasannya. Ama ya'tihim, dan tidaklah akan datang kepada mereka min rasulin, berupa satu rasul, illa kanu, kecuali mereka bihi dengannya itu yastahzi'un, mengejek, menghina. Tuh. Jadi percuma kata Allah, mau dikasih 1000 rasul, dikasih 1000 utusan, dikasih 1000 orang alim, mereka tetap yastahziun, mereka tetap akan menghina, mereka tetap akan mencela. Ai maksudnya ma'amanu, tidaklah mereka akan beriman bihi dengan utusan tersebut. Balkanu, tetapinya mereka itu minal mustahziina, termasuk golongan orang-orang yang menghina, orang-orang yang meremehkan alaihi, atas utusan tersebut. Wayandamuna, namun mereka kemudian akan menyesal yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nyesel Pak. Walakin, dan tetapinya la yanfa'uhum, tidak bermanfaat lagi mereka, tidak lagi berguna bagi mereka. Apa tuh? An-nadamu, penyesalan tersebut. Alam yarau kam ahlakna, itu lanjutannya tuh. Nah, jadi ini negesin kepada kita. Dulu pernah saya singgung Pak, jangankan orang kafir, ya jangankan orang kafir, jangankan orang musyrik, orang Islam aja kita nih, bahkan orang soleh saja
Bahkan orang yang banyak amal ibadahnya saja nanti di akhirat nyesel. Di akhirat nanti bakal nyesel. Bukan nyesel karena dia nggak melakukan kebaikan, bukan karena nyesel tidak melakukan ibadah, tapi nyeselnya apa? Nyeselnya kurang banyak. Karena ternyata apa-apa yang dibalas sama Allah itu luar biasa, Pak. Ini kita ngaji begini doang, ternyata di surga lagi dibangun istana kita. Nanti kita mati, kemudian kiamat masuk surga, ditampakin sama Allah. Malaikat tuh anterin hamba saya, anterin ke istananya. Kita dianterin Pak sama malaikat, naik buruk. Kalau jalan kaki kagak, ya. Tenang aja Pak Haji, kalau nggak bisa naik motor udah ada buruknya, udah otomatis tinggal pencet, ya. Itu dianterin ke istana, kaget kita Pak. Kita ngelihat istana sendiri aja kaget. Wow, ini istana saya malaikat. Iya, ini rumah kamu, ini buat kamu di surga. Ini istana kamu. Nah itu nanya kita ntar Pak, kehebatan apa malaikat yang saya bikin? Ibadah apa yang saya perbuat sehingga saya dapat istana kayak begini? Nah itu yang ditampakin apa ntar? Waktu kita duduk ngaji. Begitu tiap hari. Nah, baru nyesel. Wah kalau begitu gue tiap hari. Paling malaikat bilang, lagu lo. Lagu lama. Itu kita bakal itu. Ini malaikat ini nih. Ganjaran buat saya selama saya ngaji. Iya, karena orang kalau ngaji Pak, bangunannya itu dibuat sama malaikat. Dalam Qissatul Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj Pak, itu kan Nabi Muhammad lewatin surga, lewatin neraka, ya kan? Ngelihat penduduk surga siapa aja calon-calonnya, gitu kan? Ngelihat penduduk neraka, model-model orangnya kayak siapa aja sih? Nah nanti ketika lewat surga Pak, masuk ke dalam surga, itu malaikat lagi ngebangun istana. Malaikat lagi ngebangun istana, cakep banget, indah banget. Itu Nabi Muhammad lewatin. Nah kemudian pas Nabi Muhammad balik lagi, itu malaikat masuk. Nah, malaikatnya istirahat, kagak dilanjutin itu. Nah nanya tuh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi pas saya berangkat, saya lewatin ini istananya lagi dibangun nih. Dan sekarang pas saya mau pulang, mau keluar kok malaikat pada berhenti kagak ngebangun itu istana. Dibilangin sama malaikat Jibril, waktu tadi kita lagi berangkat, itu umatmu lagi pada ngaji. Umatmu yang di dunia tuh lagi pada sholawatan, pada jikiran, pada nuntut ilmu, makanya dibangunin. Itu batanya itu dari hasil ilmu dia. Itu semennya, bahasa kita gampangnya gitu ya. Itu semuanya itu diambil dari apa yang dia lakukan hidup di dunia. Oh jadi bukan karena materialnya habis, bukan. Ya di surga kagak ada tuh material. Loh kok sekarang berhenti malaikat? Iya, umatmu lagi istirahat. Ada yang kembali ke pasar, ada yang kembali ke keluarganya, ada yang pergi ziarah, ada yang pergi silaturahim. Nanti kelak kalau mereka kumpul lagi, mereka zikir lagi, mereka ngaji lagi, mereka menuntut ilmu lagi, maka malaikat-malaikat akan kembali memasangkan pondasi-pondasi, batu-batuan untuk istana dia di surga. Ya itu kita kalau ngelihat itu Pak, kaget kita. Kaget kita. Waduh, tahu begini saya ngaji terus. Itu baru istana Pak. Baru istana belum lihat bidadari. Ini apa malaikat ya? Ini pelayan kamu. Bidadari. Belum ntar ngeliat ranjang-ranjang kayak raja tuh ya. Belum karpet kita berkilauan. Kebun kita Pak. Taman yang kita punya Pak. Di sini kita gak punya taman, kebun, dia ada sepetak aja direbut orang, ya kan? Sepetak aja buat parkir motor. Wah di surga hektaran Pak. Bainas sama wal ard, antara bumi dan langit luasnya. Wah mulai larian di kebun juga bisa Pak. Di semua jalannya itu bertatakan permata, intan, mutiara, berlian. Di kanan kirinya emas dan perak, cakepnya minta ampun. Itu kita nanya Pak sama malaikat, ini hasil apa malaikat, saya punya taman kayak begini, bagus banget. Dibilang sama malaikat, itu hasil ibadah kamu, ya sholat kamu tuh, itu sedekah kamu itu, ngasih 2.000 perak kepada orang miskin, ngasih 2.000 perak kepada anak yatim, ya hasil kamu itu. Nyesel Pak di situ. Nah ini yang disebut ya hasratan
alal ibad. Jadi bukan cuma orang kafir doang, orang kita juga nyesel. Waduh, tahu begini malaikat tiap hari saya sedekah, tahu begini malaikat tiap hari saya santunin anak yatim, tiap hari saya jamaah 5 waktu saya sholat jamaah, rasanya pengen saya hidup lagi supaya saya bisa mengulang ibadah saya kepada Allah. Paling kata mereka pret gitu. Lagu lama. Ya bis manusia gitu. Nah itu kalau yang bagus Pak, yang bagus aja sampai kecewa, nyesel. Apalagi yang nggak ibadah, apalagi yang ingkar, apalagi yang maksiat, apalagi yang munkarot, apalagi yang berbuat durhaka pada Allah. Musola dekat, masjid dekat, kagak sholat. Musola dekat, masjid dekat, kagak ngaji. Musola dekat, masjid dekat, sering dengerin ceramah, tapi nggak akur sama tetangga. Nanti belum berasa di situ, belum berasa. Entar di akhirat dipecutin sama malaikat, disiksa sama malaikat, ya, dipukul, digada, tembus, ditombak palanya dari ubun-ubun, tembus sampai duburnya. Keluar darahnya, keluar nanahnya, darahnya diminum sama dia sendiri, nanahnya diminum sama dia sendiri, dicabut itu tombak, dipukul lagi terus begitu, sampai dia ngomong ya hasratan alal ibad, nyesel saya kalau begini, kalau tahu begini saya sholat 5 waktu, kalau tahu begini saya sholat jamaah, kalau tahu begini saya ikut pengajian. Mereka nggak bisa berkilau. Dulu pernah saya sampaikan, jangankan zaman sekarang nih, apalagi kita nih, zaman Nabi aja, zaman dulu aja udah kita nggak bisa berkilah. Kita mau berkilah dari mana? Dari hidayah. Ya, zaman orang tua kita lah katakan, jangan nama Nabi yang banyak. Orang tua kita aja, zaman orang tua kita udah nggak bisa. Apalagi zaman sekarang, teknologi udah canggih, udah modern. Kita bisa punya alasan nggak dapat hidayah dari mana coba? Jadi seandainya kita mati gitu ya, ada orang meninggal. Terus nanti di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak ngaji? Kenapa kamu nggak zakat? Kenapa nggak kamu puasa Ramadan? Terus dia bilang, saya nggak dapat hidayah. Terbantah itu semua Pak. Kenapa? Karena sekarang udah semuanya terfasilitasi, ya kan? Dari fisik, zohir berupa masjid, musola, majlis taklim, maupun yang tersirat, ada handphone, ada WA, ada YouTube, ada Facebook. Hidayah mana yang nggak dapat coba? Nah orang yang kayak begitu makin banyak dia punya peluang hidayah, tapi hidayahnya dihilangkan, hidayahnya nggak dianggap. Nah itu disiksanya juga paling kenceng, diazabnya paling berat. Kenapa? Berarti dia meninggalkan potensi hidayah, kemungkinan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia dapatkan. Meremehkan hidayah, melemahkan potensi hidayah dari Allah, sama seperti halnya meremehkan Allah. Jadi kalau kita nggak sholat, itu hakikatnya bukan kita meremehkan sholat, Pak, tapi meremehkan Allah yang menugaskan kita untuk sholat. Makanya dosanya gede. Padahal Allah itu nyiptain kita, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang ngasih kita bisa punya anak, bisa punya istri, bisa punya cucu, berbahagia, punya teman, bisa ngopi, yang doyan ngerokok sambil ngerokok. Tapi pemberian Allah semua yang diberikan kepada kita itu kita nggak hargai dengan berterima kasih pada Allah. Nah padahal berterima kasih pada Allah salah satunya adalah dengan sholat. Berarti kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak ibadah, kita nggak mau puasa, kita nggak mau zakat, kita nggak mau sedekah, kita nggak mau ngaji Quran, berarti kita nggak berterima kasih pada Allah. Padahal Allah semua itu yang memberikan kepada kita. Untungnya tadi, untungnya adat Allah, kebiasaan Allah memberi azab secara langsung udah diangkat. Ya, udah nggak ada lagi sejak Nabi Muhammad memberikan risalah dakwahnya kepada kita semua. Adat Allah biasa mengazab itu sudah nggak ada lagi, diangkat sama Allah. Diangkat sama Allah, maka kemudian kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, diberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau masih mudanya, bujangannya, perawannya belum tobat, barangkali ntar umur 30-40 tobat. Kalau 30-40 nggak tobat, mudah-mudahan umur 50 tobat. Kalau 50 nggak tobat, mudah-mudahan umur 60 tobat. Dikasih umur panjang, 60 belum tobat juga, mudah-mudahan umur 70-80 tobat. Kalaupun
pun nggak tobat juga, mudah-mudahan ketika ajal di kerongkongannya dia tobat. Tuh, itu permintaannya Nabi. Bersyukurlah kita punya Nabi Muhammad SAW, ya kan, yang kemudian doanya diperuntukkan buat syafi'an, menjadi syafaat buat kita, penolong buat kita di hari kiamat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.